Halo para pemburu. Di video kali ini Min Toko Sisugon akan mereview chapter 346. Sebelum membahas chapter 346, Mimin akan menyampaikan beberapa poin penting chapter 345 sebelumnya. Poin yang pertama berkaitan dengan masalah hilangnya Nen dari Gonfrix. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak BGST-nya, Gonfrix sebenarnya masih bisa mengeluarkan auranya. Namun meskipun auranya keluar, Gonfrix tidak bisa melihat auranya tersebut. Anggota kelompok Beyond ternyata adalah para Time Hunter. Lalu dari para Time Hunter itu banyak di antara mereka dengan kemampuan spesialis. Spesialis di sini adalah orang-orang dengan kemampuan khusus, bukan spesialis tipe Tokusitsu. Awalnya Mimin juga mengira spesialis itu adalah tipe Tokusitsu Nen. Tapi ada salah satu subscriber di mana dirinya kemudian mengkoreksi Mimin perihal masalah itu. Terima kasih ya Bang Aribinu. Pangeran keempat dari Kekaisaran Kakin yaitu Seriatik Hoikoro. Sosok pangeran tersebut ditunjukkan mulai melakukan aksinya, di mana pangeran Seriatik terlihat memutilasi dua orang wanita. Untuk poin yang keempat, Bionetero akhirnya tanda tangan sebuah kontrak, di mana isian kontrak tersebut berkaitan dengan penjelajahan Bion dalam semesta Dark Continent. Poin yang kelima, Kurapika bersama dengan zodiak sapi yaitu Misa Storm Nana. Mereka berdua sedang dalam perjalanan menuju markas asosiasi Hunter. Setelah beberapa poin penting chapter 345, Mimin akan mulai membahas chapter 346. Chapter 346 berjudul tentang alternatif. Chapter diawali dengan penamakan Kurapika dengan Misa Storm Nana, di mana mereka berdua akhirnya sampai juga dalam markas asosiasi. Dalam markas tersebut, Kurapika disambut oleh sohib lamanya yaitu Leorio, di mana Leorio tampak kangen banget dengan sosok Kurapika. Setelah acara kangen-kangenan tersebut, sang ketua Hunter saat ini yaitu Cidel Yoksir. Cidel kemudian memperkenalkan dua anggota zodiak terbaru tersebut yaitu Leorio dan Kurapika kepada zodiak lainnya. Dalam zodiak, Leorio menggunakan kode binatang babi hutan, di mana pengguna kode binatang babi. Sebelum Leorio, orang tersebut adalah sosok Jinfrix. Untuk Kurapika, dirinya menggunakan kode binatang tikus, di mana Paristonlah yang menggunakan kode binatang tikus dalam zodiak sebelum digantikan Kurapika. Setelah anggota zodiak komplit, Cidel Yoksir kemudian memimpin rapat pertama dari generasi zodiak yang terbaru, di mana topik pembahasan dalam rapat tersebut berkaitan dengan fisik. Setelah pada chapter 342 lalu Syarikat 5 negara besar mengundang Kakin agar Kakin bersedia bergabung dengan syarikatnya. Lalu pada chapter 346 ini nasib Kakin akhirnya mulai diungkapkan, di mana Kakin akhirnya bergabung dengan V5 sehingga syarikat berubah menjadi fisik, bukan V5 lagi. Dalam rapat tersebut Cidel juga menjelaskan kalau V5 pernah menjelajah Dark Continent pada dahulu kala. Upaya V5 kerap mengalami hambatan, mengingat mereka selalu sulit jika sudah berhadapan dengan malapetaka Dark Continent. Karena alasan sulit itulah level dari malapetaka Dark Continent akhirnya diperbarui juga. Level malapetaka yang sebelumnya mentok di level B, kali ini dilakukan revisi di mana levelnya kemudian berubah menjadi level A. Level A sendiri merupakan level yang sangat tinggi, mengingat semut Chimera saja levelnya cuma berlevel B. Selain harus menghadapi malapetaka dengan tingkatan level A, para zodiak juga masih memiliki tugas ekstra, di mana mereka juga harus mengawasi gerak-gerik Beyond. Setelah menjelaskan beberapa masalah tadi, Cidel kemudian memberikan kesempatan kepada para zodiak lainnya guna memberikan pertanyaan. Kurapika lalu mengajukan sebuah pertanyaan frontal, di mana dirinya yakin kalau Bionetero memiliki mata-mata dalam organisasi Hunter. Lalu dari mata-mata itu, berapa banyak yang sudah diidentifikasi oleh zodiak? Mendengar omongan Kurapika tersebut, sontak para zodiak kemudian terkaget. Seperti yang sudah diketahui selama ini, Bionetero sebenarnya punya mata-mata dalam asosiasi, di mana mata-mata tersebut adalah Pariston Hill beserta para Time Hunter-nya. Setelah pernyataan frontal Kurapika sebelumnya, Misa Storm Nana kemudian mengajak Kurapika keluar sebentar guna berbicara.
Dalam omongan mereka berdua, Mizrahi sebenarnya sudah berdiskusi perihal mata-mata ini dengan Cidel Yorkshire. Mizrahi sudah melakukan beberapa investigasi kecil di mana dirinya kemudian mengambil suatu kesimpulan kalau dalam anggota zodiak ada mata-mata juga. Karena alasan inilah Mizrahi memilih untuk berbicara mengenai masalah mata-mata ini di luar ruang sidang. Setelah diskusi antara Mizrahi dengan Kurapika selesai, mereka berdua akhirnya kembali masuk pada ruang rapat zodiak. Cidel kemudian menjelaskan kalau dalam perjalanan menuju Dark Continent nanti, zodiak akan dibagi menjadi 4 tim. Tim yang pertama yaitu Science Team, di mana isian dari Science Team adalah Cidel Yorkshire, Galaxy zodiak ular tangga, lalu yang terakhir ada Leorio. Untuk Cidel sendiri, dirinya bertugas guna mengorganisasi anggota dari tim medis. Selain itu, Cidel juga bertugas untuk merekrut orang-orang berbakat guna perjalanan menuju Dark Continent. Untuk Gel, dirinya bertugas menulis semacam prosedur pengendalian penyakit, di mana dalam menjalankan tugasnya tersebut, sosok zodiak ular tangga dibantu oleh Sanbika Norton. Sedang untuk Leorio, dirinya bertugas untuk memberikan dukungan kepada tim medis Cidel. Setelah tim Science, tim kedua dari zodiak yaitu tim intelijen, di mana isian dari tim intelijen adalah Mizrahi Nana, Pion, Sachoko Bayakawa, serta yang terakhir ada Kurapika. Untuk Mizrahi Nana, dirinya bertugas untuk memeriksa latar belakang dari para peserta ujian Hunter. Mengingat ujian Hunter yang ke-289 sebentar lagi akan dilaksanakan. Selain sebagai pemeriksa, Mizrahi juga bertugas untuk mendapatkan daftar penumpang dari kapal Blackwell. Untuk Pion, dirinya bertugas membuat aplikasi penerjemah bahasa guna digunakan dalam Dark Continent nanti. Tugas ahli bahasa ini sangat cocok dengan Pion, mengingat dirinya adalah paleograf Hunter. Lalu untuk Sacho, dirinya juga memiliki tugas yang sama dengan Mizrahi Nana, di mana Sacho juga bertugas untuk memeriksa latar belakang dari para peserta ujian Hunter. Untuk Kurapika, dirinya bertugas untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin seputar Bionetero serta Kekaisaran Kakin. Tugas mencari informasi ini juga cocok dengan Kurapika, mengingat dirinya sudah terbiasa dengan dunia bawah. Dan kita tahu sendiri kan, banyak informasi yang bisa didapat dari dunia bawah. Setelah tim Science dan tim intelijen, tim yang ketiga dari kelompok zodiak yaitu tim pertahanan, di mana isian dari tim pertahanan yaitu Botobe Gigante, Saiyu, serta yang terakhir adalah Kansai. Untuk Botobe, dirinya bertugas bernegosiasi dengan para penumpang dari kapal Blackwell. Setelah sebelumnya Mizrahi mendapatkan daftar para penumpang kapal, selanjutnya tugas diserahkan kepada Botobe, di mana Botobe bertugas untuk bernegosiasi dengan mereka semua. Selain sebagai negosiator, Botobe bertugas untuk membuat strategi pertahanan pasca pendaratan dalam Dark Continent. Selain itu lagi, Botobe juga bertugas untuk membuat semacam rencana guna mencegah pelarian Pion. Untuk Saiyu, dirinya memiliki tugas yang sedikit, di mana Saiyu hanya bertugas untuk mengawasi Bionetero. Selanjutnya untuk Kansai, dirinya bertugas menghabisi siapa saja yang menyerang kelompoknya, begitu sampai di Dark Continent nanti. Wah, kuat cuy kayaknya Kansai ini. Dan mungkin secara fisik dirinya ada pada peringkat 2 setelah Botobe. Tim yang terakhir dari zodiak yaitu tim Flora Fauna, di mana anggota dari tim ini adalah Clark dan juga Ginta. Untuk karakter Clark, dirinya bertugas untuk mengumpulkan tanaman langka begitu mendarat dalam Dark Continent. Sedangkan untuk Ginta, dirinya bertugas untuk menemukan seseorang, di mana orang yang dicari Ginta, orang tersebut harus memiliki kemampuan portal dimensi seperti kemampuan milik Nov. Oh iya, pada chapter 346 ini pasangan dari Nov yaitu Morel, karakter perokok aktif tersebut juga dijelaskan ikut serta dalam ekspedisi para zodiak menuju Dark Continent. Morel beserta timnya, mereka semua bertugas sebagai navigator, setidaknya sampai pada pintu masuk benua gelap. Setelah kesemua tim terbentuk, Cidel kemudian menjelaskan kalau ujian Hunter ke-289 sebentar lagi akan diadakan. Pada penyelenggaraan kali ini, format serta tanggal ujian sangat berbeda banget. Mengingat ujian Hunter kali ini dijadikan sebagai tambahan amunisi guna perjalanan menuju Dark Continent. Timeline kemudian berganti menuju sebulan kemudian, di mana pada adegan kali ini markas Bionlah yang kembali mendapatkan sorotan. Pada markas tersebut, Jinflix tampak menunjukkan keahliannya dalam menggunakan auranya. Jinflix terlihat berhasil membentuk auranya hingga sedemikian rupa pada kesemua jarinya. Oh iya,
Permainan aura di jari kali ini disebut sebagai Ibokuri. Lalu kita semua tahu kan, untuk membentuk aura pada satu jari saja itu sulitnya minta ampun. Kalian bisa melihat testimoni dari Gon dan Killua saat mereka berlatih hal tersebut pada Agrid Island. Melihat kemampuan kontrol aura yang seperti itu, kalian pasti akan semakin yakin kalau Jinfrix memang pantas disebut sebagai 5 pengguna nen terkuat. Pada chapter ini pula, Jinfrix juga diperlihatkan kalau dirinya bisa menggunakan bahasa kuno. Wajar sih Jing bisa menggunakan bahasa kuno, kan dirinya seorang hunter arkeolog. Setelah Jinfrix, adegan kali ini menyorot perihal Pariston. Mantan wakil ketua hunter tersebut datang dengan membawa kabar kurang enak, di mana orang-orang kiriman dari kelompok Beyond, mereka semua telah gagal dalam seleksi ujian hunter. Pariston lalu mengambil suatu asumsi kalau zodiak terbaru pengganti dirinya yaitu Kurapika, orang itulah yang telah berhasil menggagalkan orang kiriman Beyond. Muhur kemudian membenarkan perkataan Pariston mengingat dirinya merupakan saksi mata dari kemampuan Kurapika. Muhur sendiri juga gagal dalam ujian hunter ke-289. Dirinya lalu menyebutkan kalau Kurapika dapat membaca pikiran orang. Pada chapter kali ini tampak secara tersirat kalau Jinfrix dengan Muhur punya hubungan masa lalu, mengingat Jinfrix sudah mengenal Muhur satu sama lain. Jinfrix lalu menjelaskan kalau tujuannya bergabung dengan kelompok Beyond adalah untuk membantu Beyond itu sendiri sekaligus menghentikan tindakan gila Pariston. Saat Jinfrix, Pariston, Muhur, serta para anggota lawas Beyond sedang asik berbicara, beberapa anggota Beyond yang baru datang, yang mana orang baru tersebut adalah para bawahan Muhur. Orang baru tersebut tampak tidak suka dengan keberadaan Jing serta keberadaan Pariston. Mereka kemudian memberikan dua pilihan kepada Jing dan Pariston, yaitu yang pertama, Pariston harus keluar dari kelompok ini. Lalu pilihan yang kedua yaitu Jinfrix harus keluar dari kelompok ini juga. Jinfrix kemudian memilih pilihan yang ketiga, di mana pilihan nomor 3 tersebut, orang-orang baru itu harus pergi. Sedangkan untuk Pariston, dirinya memilih pilihan nomor 4, di mana pilihan nomor 4 tersebut, orang-orang baru itu harus mati. Wow, keren ya mereka berdua. Pilihannya out of the box. Sekian penjelasan dari Mimin Tokoshi Sugon. Terima kasih.